Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau dinding pertahanan digital paling tebal yang kita punya ternyata udah nggak mempan lagi buat nahan serangan? Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah ide-ide gila tapi brilian dari Edgardo Fernandez Climent lewat bukunya Hacking the Hacker. Kita akan menyelami cara-cara unkonvensional dalam keamanan cyber yang, jujur aja, bakal mengubah total cara Anda melihat dunia digital. Jadi santai aja, dan mari kita mulai. Coba deh tanya ke diri Anda sendiri saat ini juga. Apakah password yang Anda pakai itu masih benar-benar aman? Realitanya nih, rasa aman yang selama ini kita percaya itu cuma ilusi. Di era sekarang, firewall tradisional dan password yang katanya rumit banget itu ibarat gembok karatan yang dipasang di pintu kertas. Kenapa? Karena dengan adanya gelombang ransomware modern dan ancaman tingkat lanjut yang terus-menerus, metode lama ini secara praktis sudah mati. Hacker zaman sekarang nggak perlu repot-repot dobrak pintu depan. Mereka cuma tinggal login pakai data kredensial kita yang udah lama bocor dan dijual murah di dark web. Ini jelas maksa kita buat berpikir jauh di luar standar keamanan biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah realita baru dari ancaman cyber yang ada di depan mata. Edgardo punya satu poin yang tajam banget di sini. Dia bilang, kita udah nggak bisa lagi sekedar ngebangun tembok yang lebih tinggi, soalnya si hacker pasti selalu nemu tangga yang lebih panjang. Kita yang harus berevolusi. Coba kita bandingin dua pola pikir yang beda jauh ini. Cara lama itu sifatnya sangat reaktif. Anda pasang antivirus, centang kotak syarat kepatuhan, lalu ya udah berdoa aja semoga aman. Tapi pemikiran yang unkonvensional itu 100% proaktif. Kita berbasis risiko, dan yang paling krusial, kita berasumsi kalau sistem kita itu secara absolut udah ditembus. Pikirin deh, kalau kita udah nganggap musuh ada di dalam rumah, cara kita bertahan pasti bakal berubah total kan? Nah, kalau musuh udah ada di dalam, gimana dong cara kita ngenalin mereka? Disinilah kita ngebahas soal tanda tangan perilaku digital. Bayangin kayak gini, seorang maling yang jago banget mungkin bisa nyuri kunci fisik rumah Anda. Tapi, sehebat apapun dia nggak akan pernah bisa meniru cara Anda berjalan, postur tubuh Anda, atau ritme langkah Anda. Di dunia digital, kita memonitor hal-hal kayak gitu lewat yang namanya behavioral biometrics. Sistem ini terus-terusan menganalisis profil unik Anda, mulai dari seberapa cepat Anda ngetik, jeda hitungan milidetik antar tombol, pergerakan mouse Anda yang nggak beraturan, sampai seberapa kuat tekanan jari Anda di layar sentuh. Semuanya diawasi. Jadi, kalaupun ada hacker yang berhasil nyuri password Anda dan masuk, sistem bakal langsung ngeblokir aksesnya dalam hitungan detik. Kenapa? Ya karena si penyusup ini nggak ngetik atau gerakin mouse dengan gaya Anda, kelihatan banget bedanya. Dan ini dia intinya, kita sedang meretas sang peretas. Kita pakai senjata paling dasar yang mereka punya, yaitu pergerakan dan perilaku mereka sendiri buat ngunci dan ngalahin mereka. Elegan banget, tapi sekaligus sangat mematikan. Lalu, apa langkah selanjutnya kalau kita udah bisa ngenalin mereka? Kita pasang jebakan digital dan umpan. Mulai sekarang, jangan bayangin jaringan Anda sebagai sebuah benteng pertahanan. Bayangin itu sebagai sebuah labirin gelap yang penuh jebakan. Edgardo ngejelasin kalau teknologi penipuan ini bekerja dengan menyebar data palsu, kredensial fiktif, dan aset digital bodong yang dirancang khusus buat mendeteksi penyusup. Kita sengaja bikin dokumen yang kelihatannya berisi rahasia perusahaan, atau database yang kayaknya bernilai miliaran, terus kita taruh di tempat yang gampang banget memancing perhatian. Waktu hacker kegirangan, nemuin dan ngambil umpan ini, mereka sebenarnya nggak nyuri apa-apa dari kita. Malah sebaliknya, mereka lagi ngasih kita informasi intelijen super penting tentang taktik dan lokasi mereka sendiri. Kalau dilihat-lihat, proses ini tuh kayak tarian yang mematikan buat si hacker. Tahap pertama, mereka berhasil nembus celah keamanan kita dan ngerasa menang. Tahap kedua, mereka jalan-jalan di dalam sistem dan nemuin brankas data yang udah kita siapkan tadi. Dan di tahap ketiga, begitu jari digital mereka nyentuh umpan itu, bam, jebakan langsung nutup rapat, alarm berbunyi, dan tim keamanan kita langsung dapat forensik lengkap. Siapa mereka, pakai perangkat apa, dan gimana cara kerjanya. Si pemburu sekarang resmi berubah jadi yang diburu. Biar makin kebayang, coba kita lihat kejadian aslinya. Masih ingat kasus Mirai Botnet di tahun 2016? Serangan ini benar-benar masif dan bikin sebagian internet global lumpuh cuma karena ngebajak jutaan perangkat kayak kamera CCTV atau router Wi-Fi di rumah. Nah, buat ngelawan raksasa ini, para peneliti pakai trik unkonvensional tadi. Mereka bikin sistem umpan yang sengaja dibikin seolah-olah itu perangkat yang rentan. Lalu mereka biarin diri mereka diserang. Tujuannya? Buat mengisolasi virusnya, membedah kodenya, dan pada akhirnya menciptakan vaksin massal buat ngelawan ancaman global tersebut. Keren kan? Tentu aja, dengan serangan sebanyak itu, manusia butuh bantuan. Masuklah kita ke era pemburu cerdas dan otomatisasi. Gini, volume serangan sekarang itu udah di luar nalar. Kalau ngandelin kecepatan respon manusia aja, kita pasti kalah cepat.
Disinilah SOAR atau Security Orchestration, Automation and Response ngambil alih. Buang jauh-jauh istilah teknisnya dan bayangin SOAR ini kayak sel darah putih dalam tubuh kita. Waktu ada virus asing masuk, sistem imun Anda nggak nunggu otak buat mikir kan? Sel darah putih itu langsung otomatis memburu, mengisolasi, dan menetralisir ancaman detik itu juga. SOAR bekerja persis seperti itu. Dia mendeteksi dan merespon ancaman tanpa nunggu manusia buat ngeklik tombol ini itu. Gabungan antara SOAR dan kecerdasan buatan inilah yang ngebentuk sistem imun digital kita. Bayangin tim keamanan cyber yang tiap hari pusing ngeliatin ribuan notifikasi alarm, yang kebanyakan cuma alarm palsu. Otomatisasi ini hadir sebagai penyelamat. Sistem bakal merespon dan nutup celah dalam hitungan milidetik. Ini ngebentuk sebuah perisai yang aktif, dinamis, dan gak pernah tidur sama sekali. Ini semua pada akhirnya mengarah ke satu filosofi keamanan paling ultimate saat ini, Zero Trust. Konsep keamanan jadul, di mana kita ngebangun satu tembok besar buat ngelindungin semuanya, sekarang udah tamat. Perimeter pertahanan tradisional itu benar-benar udah nggak ada. Zero Trust Architecture ini pada dasarnya punya satu aturan utama. Jangan percaya siapapun dan apapun. Semua pengguna, semua perangkat harus dicurigai. Biar gampang bayangin sebuah klub VIP yang super eksklusif. Kalau di klub biasa, Satpam cuma ngecek KTP Anda di pintu masuk depan aja kan. Tapi di ekosistem Zero Trust, identitas Anda bakal dicek terus-terusan. Di setiap pintu ruangan, setiap kali Anda mau duduk, bahkan tiap kali Anda mau pesan minum, identitas Anda dicek ulang. Arsitektur ini ditopang sama 3 hal krusial. Pertama, autentikasi berkelanjutan. Mesin nggak akan berhenti mastiin kalau Anda itu benar-benar Anda. Kedua, kontrol akses granular. Anda cuma dikasih izin yang paling minimum, sekedar cukup buat ngerjain tugas Anda aja, nggak lebih. Dan ketiga, segmentasi jaringan. Jaringan dipecah jadi ruangan-ruangan kecil yang terisolasi. Jadi kalau ada hacker yang lolos masuk satu ruangan, dia bakal terjebak di situ. Dia nggak bisa jalan-jalan nembus ke ruangan lain. Dari semua perisai canggih ini, kita harus mikirin strategi masa depan yang paling solid. Menggabungkan semua teknik dari analitik perilaku, umpan digital, AI, sampai Zero Trust tadi emang ngasih kita kekuatan tingkat dewa. Tapi ada satu fakta pahit yang harus kita terima. Punya teknologi secanggih apapun itu baru setengah jalan. Pada ujungnya, keamanan siber itu selalu dan akan selalu berpusat pada manusia. Kecerdasan mesin itu pasti bakal berhadapan langsung sama kelemahan psikologis manusia. Sehebat apapun jebakan atau AI yang Anda bikin, satu klik fatal dari karyawan yang lagi ngantuk pas buka email phishing bisa ngeruntuhin seluruh sistem dalam sekejap mata. Jadi, ngebangun budaya terus belajar dan sikap waspada dari setiap individu, itu adalah pertahanan yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita akhiri penelusuran kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah jejak digital Anda sendiri udah benar-benar aman hari ini? Ancaman di luar sana terus bermutasi di tempat yang nggak kita lihat. Makanya, cara kita berpikir dan bertahan juga harus terus berevolusi. Tetap waspada, teruslah belajar, dan jangan pernah ngerasa kalau sistem Anda udah terlalu aman. Terima kasih udah ikut ngebongkar materi yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.